Muhammad Fazil SAG MSOC dan Bapak Ali selaku pengawas pendamping dan pengawas pada hari ini. Pendamping istrinya bukan pendamping saya. Lain orang apa? Kenapa saya tertarik kemarin untuk mengambil ini itu karena kebijakan harga ada 4 poin, yaitu kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak itu menjadi sebuah fenomena sosial yang begitu diminati sehingga akhirnya saya tertarik untuk melakukan penelitian itu dengan framing model analisis William E. Gibson dan Andre Modigliani. Selanjutnya pada rumusan masalah dari penelitian ini sendiri yaitu bagaimana analisis framing berita kebijakan dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada portal berita kompas.com periode September 2022. Dari tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembingkaian berita pada kompas.com tentang isu kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Jadi emang tujuan untuk meneliti ini adalah bagaimana kompas.com memandang isu tersebut dan bagaimana kompas.com membangun framingnya. Akan saya lanjut ke bab ya. Ibu ini udah ini ya, udah seminar ya kemarin ya. Ibu Risna Dewi ya. Pak Wadek apa? Itu apa seminar ya? Sebelum memulai penelitian, Proposal. Oh gitu. kerangka berpikir dari skripsi saya itu sendiri yaitu dari berita kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak itu dianalisis dengan model William Gibson dan Andre Modigliani yang mana struktur dari di sana. Dari model framing ini sendiri itu ada frame sentral lalu dibagi dengan condensing symbol yang mana memiliki condensing symbol itu sendiri memiliki dua elemen yaitu atau dua perangkat yaitu framing device dan reasoning device. Maka saya mengadaptasi semua konsep dari framing William E. Gibson dan Andre Modigliani ini dengan 6 berita pada bulan September yang mengangkat tentang kenaikan harga bahan bakar penyedia minyak. ya sekarang. Apa dulu? Betul, apa kita doain. Kompas.com sendiri sebagai objek penelitian saya. Lalu yang akan diteliti ada 6 sampel berita yang digunakan dan profil media online Kompas.com dijelaskan pada bab 4 ini dan hasil pembahasannya. Secara gambaran secara garis besarnya dengan menggunakan analisis framing model William E. Gibson yang mana studi media. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com memiliki peran dalam membangun citra pemerintah. Hal ini terlihat pada sudut pandang media dalam menyajikan berita tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak tersebut. Ini komunikasi pemerintah. Saya tentang pemerintah ya, tapi dari versi komunikasi interpersonal ya. Di dalam frame yang dibuat oleh William E. Gibson itu ada bagian frame sentral atau IG. Dari berita pertama itu saya mendapatkan frame sentralnya yang pertama itu Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan harga baru bahan bakar minyak, di mana Kompas di sini menginformasikan atau ingin memberikan kepada masyarakat bahwa informasi bahwa Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak itu. Lalu berita keduanya perincian kenaikan BBM selama masa Presiden Joko Widodo dan latar belakang kenaikan BBM per 3 September 2022. Yang mana pada ide atau frame sentral di berita kedua ini Kompas memberikan informasi tentang kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut. Yang ketiga yaitu dampak kenaikan BBM terhadap kebutuhan harga pokok. Di berita ketiga itu Kompas memframing bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak itu berdampak kepada kebutuhan harga bahan bakar pokok. Maaf saya ulangi. Santai aja, nggak ada yang ngejar. Tenang. Jadi di berita ketiga itu berdasarkan hasil analisis dari saya sendiri,
frame sentral yang didapat dari berita ketiga itu dampak kenaikan BBM terhadap kebutuhan harga kebutuhan pokok, harga bahan kebutuhan pokok, karena yang mana dengan kenaikan harga bahan bakar minyak itu menimbulkan efek ganda, jadi bahan bakar minyak naik, harga distribusi akan naik dan kebutuhan pokok akan jadi naik. Lalu selanjutnya pada frame sentral yang didapat dari berita keempat, kan? Masa mahasiswa bergabung dengan buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kompas.com tetap menyajikan bahwa penolakan dari masyarakat tentang kenaikan harga bahan bakar minyak ini, dan mahasiswa itu bergabung dengan buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Selanjutnya, frame sentral atau ide dari berita 5 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat tidak acuh terhadap nasib rakyat. Secara garis besar dari berita itu yang saya simpulkan bahwa pada saat itu mahasiswa dan masyarakat mengadakan demo, namun DPR tidak ada keluar, malah ikut merayakan ulang tahun dari Puan Maharani selaku ketua DPR. Lalu selanjutnya pada berita 6, BEM UI menolak kenaikan BBM karena mega proyek yang memberatkan APBN. Hal ini bisa dijadikan argumen karena BEM UI menolak ini karena BEM UI melihat bahwa mega proyeklah yang menjadi pengalian subsidi terbesar, sementara dengan penurunan subsidi untuk BBM itu menyusahkan masyarakat gitu. Jadi BEM UI hanya berpikir bahwa pemerintah hanya berfokus kepada mega proyek dan melupakan bahwa masyarakat butuh kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian ini, saya juga melihat dari jenis-jenis berita yang digunakan oleh Kompas.com pada setiap pemberitaannya. Berdasarkan yang sudah saya analisa, dari 6 berita ini ada 3 jenis berita yang termasuk ke dalam 6 berita ini. Yang pertama itu straight news report, yang mana berita langsung yang diinformasikan oleh wartawan atau oleh media itu. Straight news report itu adalah berita yang berdasarkan dari pidato, dan ada berita satu yang berjudul kenaikan harga BBM Pertalite Solar hingga Pertamax hari ini, itu berisi tentang Presiden Joko Widodo yang menjelaskan rincian kenaikan harga bahan bakar minyak. Lalu pada berita 2, jejak kenaikan BBM di era Jokowi. Pada berita 2 ini juga Kompas.com itu menyampaikan pidato Jokowi pada setiap kenaikan dan penurunan BBM di eranya. Lalu pada berita ketiga, berita keempat, demo tolak kenaikan harga BBM, masa mahasiswa bergabung dengan buruh di Patagonia. Itu juga menyampaikan langsung hal yang terjadi dari situasi tersebut. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa ada 3 berita straight news yang ada di Kompas, yang ada di yang saya teliti. Lalu Jet News Report itu adalah berita yang memang ditulis dengan mendalam, yang mana hanya ada satu berita yang membahas ini, yaitu yang berjudul mengapa kenaikan harga bahan bakar minyak bisa mempengaruhi berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok. Lalu yang satu lagi itu berjudul demo kenaikan harga bahan bakar minyak, buruh wakil rakyat tidak peduli lagi dari atas nasib rakyatnya. Nah, dari ketiga jenis berita ini saya melihat bahwa Kompas.com secara menyampaikan beritanya kepada rakyat tentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini lebih ke menginformasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak ini dari segi pemerintahnya memiliki alasan kenapa dinaikkan harga bahan bakar minyak tersebut. Lalu selanjutnya, berdasarkan kerangka berpikir, setelah kita menentukan frame sentral, maka kita akan lanjut ke condensing symbols, yang mana condensing symbols itu sendiri memiliki dua mata pisau atau dua perangkat, framing device dan reasoning device. Yang pertama yang akan saya jelaskan dahulu yaitu framing device. Framing device itu sendiri adalah memiliki 5 alat untuk membedah berita tersebut. Yang pertama itu metaphors atau perumpamaan. Pada elemen ini, pada ke-6 berita itu hanya ada berita 1, 2, dan 3, dan 6 yang saya temukan metaphors. Dan di kata-kata yang saya temukan itu adalah membengkak, mencuat, dihamburkan, dan menyulut inflasi. Lalu selanjutnya ada cut process. Cut process itu elemen ini hanya terdapat pada berita 2 dan 6, di mana pemerintah telah berusaha melindungi rakyat dari gejolak minyak dunia.
kata prestis itu sendiri adalah kata-kata yang menarik, dan menurut saya pemerintah telah berusaha melindungi rakyat dari gejolak minyak dunia. Itu saat masyarakat membaca berita itu, masyarakat akan berpikir oh ya, pemerintah itu udah melindungi, jadi kenaikan harga BBM ini tidak begitu salah gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah elemen eksemplar. Eksemplar ini mengaitkan bingkai dan framing, yang mana saya dapat di berita 1, 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya perangkat depiction. Depiction ini penggambaran isu atau seperti kiasan. Itu elemen ini terdapat pada berita 2, 4, 5, dan 6, dan itu contohnya itu sebagai bentuk protes, BEM UI akan menggelar unjuk rasa pada Selasa tanggal 3 bulan 9 2022, yang mana itu isu seperti kiasan itu saya merujuk pada kata unjuk rasa. Lalu selanjutnya visual image. Dalam ke-6 berita, Kompas.com menyajikan berita sesuai dengan judul yang dibangun atau frame yang ingin dibangunnya. Jadi Kompas.com sudah menerapkan visual image pada setiap beritanya. Selanjutnya adalah reasoning device. Reasoning device ini memiliki 3 alat penalaran. Yang pertama itu roots, yaitu analisis sebab akibat. Contohnya pada berita 3, rootsnya ialah Kompas.com menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh kenaikan BBM. Kenapa saya bisa menganalisis bahwa pernyataan tadi adalah roots? Karena bahwa jadinya sebab akibat kenaikan itu karena emang harga kebutuhan pokok jadi naik karena kenaikan BBM tersebut. Jadi itu korelasi dengan sebab akibat, yang mana perangkat penalaran itu sendiri kan dari pada saat kita membaca kita jadi berpikir hasilnya gitu. Lalu selanjutnya appeals to principles atau premis dasar atau klaim-klaim moral. Pada contohnya itu pada berita 3 juga, klaim moralnya ialah multiplier efek dari kebijakan agar pembaca sadar bahwa kenaikan BBM juga mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok. Lalu selanjutnya consequence effect, efek yang didapat dari bingkai. Yang saya lihat efek yang dihasilkan dari bingkai pada berita 3 ialah masyarakat jadi ikut panik akan kenaikan harga bahan bakar minyak ini, karena jadinya karena masyarakat takut akan naik juga kebutuhan pokok, yang mana itu akan menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Lalu selanjutnya ditinjau dari secara keseluruhan dari temuan hasil penelitian, media tersebut atau Kompas.com sangat memiliki sudut pandang yang positif terhadap keputusan pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Kompas menjadi penyalur informasi pemerintah kepada publik. Hal ini terlihat dari 6 berita Kompas yang menyajikan 3 beritanya yang berjenis strike, yang mana emang menjelaskan secara langsung bahwa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak itu memiliki alasan. Salah satu alasan yang saya temukan itu adalah bahwa untuk dialihkan subsidi itu ke hal lain, yaitu seperti pembangunan, pendidikan, dan yang lainnya gitu. Karena emang harga bahan bakar minyak di dunia pun naik, jadi otomatis pemerintah harus mengambil cara memotong subsidi itu. Jika harganya masih sama, otomatis subsidinya akan makin besar. Lalu mengenai kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak, Kompas.com selaku media yang gencar menginformasikan berita tersebut membingkai pemberitaan tersebut atas sudut pandang pemerintah. Sekali lagi saya ingin meng-highlight bahwa Kompas.com ada di pihak pemerintah, yang mana Kompas.com itu membangun citra pemerintah lewat pemberitaan yang disajikan, atau bisa disebut media ini merekonstruksikan fenomena tersebut menjadi isu yang dipahami oleh masyarakat. Karena emang masyarakat simpang siur terhadap pemberitaan tersebut atau terhadap kebijakan tersebut. Jadi Kompas.com menjadi penyampai tangannya pemerintah terhadap masyarakat bahwa kebijakan ini adalah sudah keputusan yang baik untuk masyarakat. Lalu saran dibacakan, Pak? Boleh, bacakan. Untuk saran penerbit
kepada media Kompas sendiri, sebaiknya kompas.com itu menyampaikan berita secara adil gitu, karena dari yang saya lihat kan berita yang disampaikan terhadap ketidak sesuai sama masyarakat atau demo itu, tapi pasti selalu ada pernyataan dari ahli atau apa yang mengklarifikasi bahwa kebijakan itu sudah benar dilakukan gitu, kayak bahwa ada dua petik pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menyelamatkan Indonesia dari gejolak minyak dunia, dan itu ada di 2 berita, tidak hanya satu. Jadi Kompas.com mengklarifikasi itu sendiri gitu. Lalu saran peneliti kepada pembaca, sebagai pembaca kita harus lebih cermat dalam mengkonsumsi bacaan, terutama berita, agar tidak mudah tergiring oleh satu perspektif aja. Jika kita hanya membaca pada satu media aja, maka kita hanya akan menerima satu perspektif itu, sementara setiap media itu memiliki pandangannya masing-masing dan memiliki ideologinya masing-masing. Lalu saran peneliti terhadap wartawan, sebagai seorang wartawan, saya hendaknya memberikan informasi kepada khalayak berdasarkan realita yang ada, meskipun media yang digunakan memiliki ideologinya masing-masing, namun harapannya wartawan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, atau agar tidak simpang siur. Sebelumnya izin tutup pakai pantun ya Pak. Ya. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada dua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga segera ACC Janja. Amin. Baik, terima kasih Yarti. Hanya adalah telah proses masukan dan saran dari Ibu Harinawati. Kepada Ibu Harinawati, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Fazil, Pak Ali, Juliati, Fitri, dan teman-teman. Oke, ini sudah sesi Senmas ya. Mudah-mudahan di Senmas ini bisa diterima ketika nanti sidang kita hanya mempertanyakan, tidak lagi memperma. Ya, untuk yang lain juga kalau yang belum Senmas. Oke, pertama judul analisis framing berita kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak melalui portal berita kompas.com periode September 22. Oke, berapa jumlah berita kan? 6 berita. 6 berita yang dianalisis berapa? Jumlah berita di September itu ya, ada sekitar 15-6 berita, karena ada beberapa berita tuh yang sama isinya gitu, yang berkaitan dengan kebijakan kenaikan BBM. Jumlahnya berapa? Sekitar segitu. 6. Iya. 6. Oke. Cara menganalisis framing yang model ini udah pernah lihat? Udah Bu, dari jurnal seperti ini caranya. Di kolom gitu Bu. Iya, ya, pertanyaannya apakah seperti ini? Caranya seperti ini apa enggak? Iya Bu, abis di kolom, abis itu dijelasin lagi di jurnalnya. Iya, cuma kakak masih kurang tepat ketika misalnya kita ambil contoh 1C ya, halaman 53 ke 54 ke belakangnya. Ini berita tentang jejak kenaikan BBM di era pemerintah Jokowi. Penulisnya nggak ada? Di media itu pas kakak lihat di itunya nggak ada editannya.